Kalau misalnya ingin melawan dunia akademisi, melawan mahasiswa, maka harus diperhadapkan dengan mahasiswa. Bagaimana pemerintah hadir untuk mempolarisasi dalam setiap OKP yang terdapat dalamnya, itu semuanya menjadi dualisme, Bang. Yang idealis ini masih banyak atau sudah mulai luntur? Hampir punah, Bang. Berarti sudah nggak ada pertanyaan nih, Bang? Lu nanya ya? Oke, kita hari ini kedatangan tamu seorang aktivis mahasiswa yang sudah sangat berpengalaman malang melintang di dunia perdemoan dan aktivitas-aktivitas mahasiswa lainnya. Oke, kita sambut Wiranto Embong Bulan. Gimana bro, kabarnya? Ya, alhamdulillah. Kabar baik, Bang Imam. Mumpung ada Bro Acos ini, saya mau tanya nih, kenapa mahasiswa bungkam? Biasanya itu mahasiswa zaman dahulu kala begitu melihat keresahan-keresahan, ada keresahan sosial di masyarakat, keresahan politik, ekonomi, mereka langsung kompak berbondong-bondong turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi rakyat. Kenapa sekarang bungkam, bro? Jadi kenapa hari ini mahasiswa bungkam? Itu tentunya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, bahwa pemerintah cukup cerdas dalam melihat kondisi hari ini. Berangkat dari sejarah, tentu pemerintah mengambil suatu referensi, terus kemudian mendapatkan bagaimana caranya untuk membungkamkan mahasiswa hari ini. Bukan hanya dari internal atau dari pribadi mahasiswa itu sendiri, melainkan karena suatu strategi yang kemudian dibangun oleh pemerintah. Bagaimana pemerintah hadir untuk mempolarisasi kelompok-kelompok dari mahasiswa itu sendiri, sehingga hari ini sudah banyak mahasiswa yang kemudian tidak lagi melakukan suatu gerakan. Wah, gila. Tadi ada intervensi pemerintah, Bang, makanya. Berarti pemerintah cerdas untuk mengintervensi, membungkam gerakan mahasiswa. Iya. Itu dari kacamata saya, Bang. Itu yang terjadi. Nah, dan memang terbukti. Itu terbukti. Strategi apa yang dilakukan oleh pemerintah? Kenapa saya katakan bahwa ada intervensi pemerintah? Tentu kalau misalnya gerakan mahasiswa itu muncul, itu menjadi suatu warning atau menjadi suatu ketakutan bagi mahasiswa, sehingga mau tidak mau pemerintah harus melakukan suatu upaya yang ekstra untuk bagaimana membungkam mahasiswa itu sendiri. Apa yang dilakukan? Tentu mengirim atau mengirim beberapa orang-orang tertentu untuk kemudian masuk ke lingkungan kampus, ataukah banyak orang-orang dari kampus itu sendiri yang sudah bekerja sama dengan pemerintah, terus kemudian melakukan suatu upaya untuk mengkotak-kotakkan kelompok dalam mahasiswa itu sendiri. Sebenarnya, Bang, kalau misalnya sebentar. Oh ya, gimana? Ini anggap aja kita ini lagi membicarakan mahasiswa di negeri lain, di Wakanda. Pemerintah juga pemerintah Wakanda. Ya. Anggap aja itu bukan di sini. Di sini Wakanda, ya. Di sini tidak seperti itu ya. Ya. Di sini baik-baik saja. Ini kita lagi membicarakan mahasiswa-mahasiswa yang di negeri Wakanda. Nah, itu bagaimana, Bang? Bagaimana itu? Kira-kira apa namanya? Apakah memang ada sekelompok mahasiswa yang dibayar agar mereka tidak menyuarakan aspirasi rakyat? Itu tentu ininya banyak, Bang. Pertama kan saya mau jelaskan tentang ini, bahwa kenapa hari ini, lagi-lagi kembali ke pertanyaan pertama, bahwa kenapa hari ini mahasiswa bungkam. Itu berawal dari suatu strategi dari pemerintah, terus kemudian turun langsung ke internal kampus, membentuk suatu kelompok tersendiri, terus kemudian kelompok itulah yang kemudian merayu mahasiswa-mahasiswa lainnya untuk kemudian tidak kritis lagi, tidak menyampaikan aspirasi sebagaimana mestinya. Itu suatu hal yang sangat mencederai marwah mahasiswa sebenarnya. Begitu kira-kira. Atau mungkin juga mahasiswa dibenturkan, ada yang pro ini, ada yang pro kontra ini, mungkin seperti itu. Sehingga mungkin banyak kita lihat BEM aja sudah mulai terpecah-pecah, ada BEM SI, BEM NUS, BEM apa gitu, bukan begitu? Ya. Jadi, Bang, pemerintah dalam menggagalkan suatu upaya gerakan, tentu ada beberapa hal yang dilakukan. Pemerintah Wakanda lagi nih ya? Ya, pemerintah Wakanda maksudnya. Bahwa kalau misalnya ingin melawan monster, harus diperhadapkan dengan monster.
Kalau ingin melawan elit harus diperhadapkan dengan elit. Dan begitupun dengan dunia akademisi. Kalau misalnya ingin melawan dunia akademisi, melawan mahasiswa, maka harus diperhadapkan dengan mahasiswa. Tentu melihat kondisi itu, pemerintah cerdas bagaimana membentuk suatu kelompok dalam mahasiswa itu sendiri dan menghadapi mahasiswa-mahasiswa yang agak kontra terhadap pemerintah. Makanya hari ini kita melihat kondisi realita yang terjadi bahwa sudah banyak kelompok-kelompok mahasiswa yang sudah terbentuk. BMSI misalnya, BMSI sudah 2, BMSI Wakanda nih ya. Ya, BMSI Wakanda sudah 2, BEMRI Wakanda sudah 2, terus kemudian BEMNUS Wakanda sudah 2, serta beberapa kelompok-kelompok mahasiswa lainnya itu sudah terpecah belah, terpolarisasi, sehingga tuntutan yang semestinya disampaikan kepada pemerintah itu tidak sampai. Termasuk tidak ada kompakan dalam mahasiswa itu sendiri. Termasuk organisasi-organisasi kepemudaan. KNPI aja ada 6 ya? Ada 6. Ada 5 kalau nggak salah, Bang. Ada 5. Terus IKAMI Sulsel ada 2. IKAMI Sulsel ada 2. Terus apa lagi tuh? Sebenarnya banyak, Bang. Itu pun yang saya bilang itu mungkin ada semacam operasi dari operasi juga ya, operasi intelijen dari pemerintah Wakanda. Saya sebut lagi Wakanda, Bang. Ya, karena kan ini agak sensitif dan habis ini kita langsung ya, itu yang menjadi ketakutan bagi kita. Jadi ada beberapa organisasi hari ini yang sempat terpecah belah, itu banyak sekali, Bang. Kalau disebutkan satu-satu mungkin itu nanti ada ketersinggungan dari OKP yang ingin saya sampaikan, tapi intinya itu banyak sekali, Bang. Mau itu saya sampaikan bahwa Cipayung Plus semuanya itu bahkan sudah terpecah belah. Bahasa sudah Cipayung jadi Cipayung Plus, jadi Cipayung Plus ini kan terdiri dari beberapa OKP. OKP yang terdapat dalamnya. Dalam setiap OKP yang terdapat dalamnya itu semuanya menjadi dualisme, Bang. Itu parahnya sekarang. Ini strategi G itu untuk membungkam gerakan-gerakan mahasiswa ya. Ya. Gila. Selain itu apakah mungkin mempersulit izin aksi atau bagaimana? Mempersulit izin aksi, sebenarnya hal ini sudah dibahas beberapa bulan yang lalu. Ya. Itu dalam suatu aturan tertentu, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, yang memang kebijakan tersebut sudah banyak yang menolak. Mau dari unsur LSM, mau dari unsur mahasiswa itu sendiri, pemuda, buruh dan lain sebagainya. Pokoknya sudah banyak perkumpulan yang menolak peraturan itu. Itu di RUU RKHP. Nah, itu ada salah satu aturan yang kontroversial, bicara persoalan bahwa kalau misalnya ingin melakukan aksi demonstrasi itu harus berizin, Bang. Kalau misalnya tidak, bukannya cuma pemberitahuan. Dulunya memang pemberitahuan. Tapi sekarang kalau misalnya kita ingin melakukan suatu aksi yang spontanitas, itu tentu kita dianggap sebagai melakukan suatu aktivitas ilegal makar. Kalau ke arah makar kan mungkin terlalu jauh. Ilegal, larang, membuat hara-huru, kerusuhan, mengarah ke pemberontakan dan lain sebagainya. Padahal ingin saya sampaikan ini, Bang, negara kita ini kan sistemnya demokrasi, kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, berekspresi itu semuanya dijamin oleh payung tertinggi, itu Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan adanya izin-izin ini justru itu membungkam, bahkan menutup keran demokrasi kita dalam berekspresi, berpendapat, berkelompok, berkumpul. Sehingga hari ini pun itu salah satu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, yaitu untuk bagaimana membungkam setiap gerakan yang dilakukan oleh mahasiswa. Contohnya ini gerakan-gerakan spontanitas, kita lagi ngobrol-ngobrol diskusi, tiba-tiba ada yang harus kita ungkapkan, itu kita tidak bisa langsung demo hari itu juga. Kalau saya ini kan mahasiswa, saya mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Jakarta. Dulu waktu saya semester awal, itu kalau misalnya ada isu-isu terkini, itu kita hanya dalam ruang-ruang tertentu berdialog, terus kemudian menentukan suatu tuntutan, itu kita bisa langsung aksi, Bang. Pada saat itu kita bisa langsung aksi menyuarakan hal itu,
Akan tetapi di era hari ini, kalau misalnya terjadi hal itu, maka kita dianggap untuk melakukan suatu hal yang ilegal. Itu sejak tahun berapa? Itu 2019 Bang, ini yang sudah digodok aturan itu tuh. Tapi kalau sekarang itu belum terlalu diterapkan amat Bang. Karena kan hari ini saya melihat kondisi di mahasiswa di kampus manapun, mereka tidak mengeluarkan pemberitahuan aksi, tapi mereka aksi damai-damai aja. Tapi kadang juga ini tergantung tuntutannya Bang. Ya. Tapi kalau tuntutannya agak sensitif terhadap pemerintah, maka itu berpotensi untuk dibubarkan. Langsung pada hari itu langsung tindak kekerasan dilakukan agar mahasiswa itu bisa bubar. Jadi itu poin pentingnya Bang. Jadi tergantung tuntutannya. Kalau tuntutannya sensitif, maka peluang untuk dibubarkan sangat besar. Tapi kalau tuntutannya tidak terlalu sensitif amat, maka itu tidak terlalu diperhatikan amat Bang. Jadi tergantung tuntutan. Ya. Terus apakah juga ini salah satu bentuk pembungkaman adalah dengan penanganan aksi yang terlalu keras atau bagaimana? Apakah itu juga masuk bagian dari strategi pembungkaman? Bagaimana biasanya aparat Wakanda ini melakukan penanganan aksi? Kalau penanganan aksi, pihak kepolisian Wakanda, maksudnya Wakanda harus berpedoman pada suatu undang-undang sebagai mestinya, yaitu bagaimana memberikan perlindungan, bagaimana memberikan pelayanan, serta menjaga seluruh aktivitas mahasiswa maupun siapapun itu, mahasiswa, pemuda, dan lain sebagainya yang ingin melakukan aksi unjuk rasa harus dilakukan sebagai mestinya. Akan tetapi melihat kondisi hari ini, itu banyak oknum-oknum aparat kepolisian Wakanda yang kemudian melakukan tindakan represif misalnya. Tindakan represif itulah yang menjadi suatu hal yang kemudian menurut kami adalah pembungkaman gerakan, bahkan membatas-batasi suatu gerakan mahasiswa. Itu bagian dari membungkam suatu gerakan mahasiswa yang kemudian ingin disuarakan sebagai mestinya Bang. Jadi kayak begini kan, kita ngobrol-ngobrol seperti ini, terus kita tidak mampu tidak mampu terus terang mengucapkan bahwa ini terjadi di negeri kita, bukan di negeri Wakanda. Ini salah satu juga bentuk diciptakan ketakutan ya. Kita diciptakan untuk bersuara, betul tidak? Kalau kondisinya hari ini, saya katakan iya Bang. Iya, karena kita tadi tidak berani mengungkap bahwa ini terjadi di negeri sini, tapi terjadi di negeri Wakanda. Ya kan, itu termasuk model-model pembungkaman. Terus kira-kira itu mahasiswa kan terlalu banyak gerakan-gerakannya, banyak kelompok-kelompok yang pro maupun yang kontra pemerintah. Memang ada berapa macam sih jenis-jenis gerakan mahasiswa sekarang ini? Yang perlu diketahui oleh masyarakat, pada umumnya masyarakat Wakanda, bahwa gerakan mahasiswa itu sebenarnya banyak. Nah, itu yang perlu saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Wakanda, bahwa yang pertama itu ada namanya gerakan oportunis Bang. Gerakan oportunis. Apa itu? Jadi gerakan oportunis ini mereka yang melakukan suatu gerakan untuk kepentingan kelompoknya sendiri. Nah, itu tuh ada gerakan oportunis itu Bang. Jadi mereka membentuk suatu tuntutan, yang mana tuntutannya itu bukan semata-mata untuk kepentingan banyak orang, tapi hanya untuk kepentingan kelompoknya sendiri. Itu oportunis. Yang kedua, ada juga yang dibilang gerakan idealis. Oke. Ya kayak gimana nih idealis? Kalau ada kenaikan BBM turun gitu. Itu termasuk idealis. Itu idealis Bang. Kalau idealis itu memang berangkat dari suatu gagasan, suatu diskusi, terus kemudian melahirkan suatu tuntutan yang memang untuk kepentingan masyarakat pada umumnya, dan benar-benar berjuang tanpa adanya intervensi politik, tanpa adanya tunggangan. Itu adalah gerakan idealis. Memang berangkat dari pemikiran, dikaji secara ilmiah. Nah, itu idealis Bang. Tapi memang benar-benar mereka yang melakukan suatu gerakan idealis itu pun kadang mereka mengorbankan nyawanya demi
tercapainya tuntutan itu, Bang. Itu idealis. Ya. Ini yang idealis ini masih banyak atau sudah mulai luntur di kalangan mahasiswa sekarang ini? Sebenarnya sih bahasa kasarnya saya mau sampaikan mau hampir punah, Bang. Makanya sekarang saya agak pesimis nih, Bang. Nah, mau hampir punah. Aduh, bisa kayak dinosaurus di punah ya? Bisa jadi, Bang. Menjadi cerita masa lalu ya? Sebenarnya kalau hari ini tinggal cerita-cerita itu bahwa dulu ada senior saya melakukan suatu gerakan ini. Jadi semuanya sekarang tinggal cerita. Yang ingin saya sampaikan bahwa cobalah harus ada generasi yang muncul kembali yang kemudian menanamkan jiwa idealismenya untuk bergerak di wilayah-wilayah apapun itu. Dalam hal ini bagaimana menentang suatu kebijakan yang tidak pro terhadap masyarakat. Memang hal itu harus ditanggapi oleh gerakan idealis itu, Bang. Oke, tadi ada gerakan mahasiswa idealis, oportunis, pragmatis. Ya, gimana itu pragmatis? Kalau pragmatis hampir sama dengan oportunis. Ya, tapi bedanya? Tapi kalau yang agak membedakan bahwa pragmatis ini itu pun mementingkan lebih kelompoknya. Atau mungkin ada pesanan? Ada pesanan misalnya, ada juga aksi-aksi proyek-proyek itu, Bang. Misalnya ditunggangi oleh kepentingan politik, ditunggangi oleh kepentingan oligarki. Nah, itu gerakan oportunis yang lahir di situ, Bang. Untuk kelompok-kelompoknya itu aja. Itu ada mahasiswa yang berkecimpung di dunia gerakan pragmatis. Ada, Bang. Ada. Nah, biasanya dibayar berapa? Kalau untuk bayarannya, saya kurang paham juga sih sebenarnya, Bang. Kurang paham. Nggak pernah. Tapi itulah kenapa hari ini gerakan mahasiswa tidak tuntutan dari mahasiswa itu tidak sampai karena gara-gara gerakan-gerakan itu, Bang. Terpolarisasi. Banyak gerakan. Masyarakat jadi bingung, ini mana mahasiswa yang benar-benar berjuang untuk rakyat. Mana yang pesanan, bingung juga ya. Bingung sebenarnya. Terus ada juga mungkin mahasiswa yang sekarang apatis, bodoh amat, hedon begitu ya. Ada juga kelompok mahasiswa seperti itu. Bodoh amat lah dengan masalah-masalah sosial. Ya itu masih banyak, malahan itu menjadi suatu virus dalam lingkungan kampus dan sangat menjatuhkan marwah kampus. Marwah mahasiswa maksud saya, mahasiswa. Harusnya kan sebagai mahasiswa tentu berpedoman pada tridharma perguruan tinggi. Iya. Dalam tridharma perguruan tinggi itu terakhirnya ada pengabdian kepada masyarakat. Macam-macam pengabdian itu banyak, Bang. Salah satunya bagaimana mereka itu harus hadir dalam rangka memperjuangkan kepentingan masyarakat. Akan tetapi muncullah virus-virus ini yang kemudian mempengaruhi lingkungan sehingga dari kampus itu sendiri sudah tidak melakukan gerakan-gerakan yang masif. Mereka yang hedonis, yang hanya menginginkan kesenangan, mereka yang apatis melihat suatu kondisi masyarakat yang sebenarnya harus diperjuangkan, malah mereka bodoh amat. Sekarang kan zaman digital. Ya. Aksi-aksi itu tidak harus dilakukan di jalan, tidak harus bawa bakar ban, tidak harus menutup jalan. Apakah efektif itu aksi-aksi di media sosial? Sebenarnya kalau sekarang memang sudah masuk zamannya sih, kan. Tapi kalau mau dilihat mana yang lebih efektif aksi online atau aksi offline, ya tentu yang paling efektif itu offline. Offline itu ya. Tapi juga ada sejarah, Pak. Ya. Beberapa tahun yang lalu itu ada salah satu kampus yang melakukan suatu gerakan secara online. Itu yang memberikan label kepada Presiden Wakanda. Ya. Itu the King of Live Service terhadap Presiden Wakanda pada saat itu, Bang. Itu sampai viral, Bang. Dan mengguncangkan negeri Wakanda pada saat itu. Jadi tetap gerakannya ini bisa offline, bisa online, bisa dunia maya, bisa dunia jalanan ya. Tergantung bagaimana strateginya, Bang. Oke. Jadi tetap itu dilakukan. Bisa dilakukan. Oke, Bro. Kira-kira lo ingin berpesan apa kepada kawan-kawan mahasiswa yang ada sekarang ini? Stoplah untuk membuat suatu kelompok-kelompok. Marilah bersatu kembali karena yakin dan percaya, yakin dan sungguh kalau suatu aksi demonstrasi dilakukan dengan persatuan,
tentu itu akan membuahkan suatu hasil yang kita inginkan. Berangkat dari suatu sejarah, itu yang menjadi pegangan kita bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia itu mencapai kejayaannya, mencapai kemerdekaan karena itu berawal dari suatu gerakan persatuan, bukan gerakan primordial, bukan gerakan yang kemudian terkotak-kotak, tapi gerakan persatuan. Berapa jumlah kita kawan-kawan? Tentunya satu perjuangan, satu tujuan, satu perlawanan, satu napas. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Oke bro. Ya. Aduh, thank you banget yang udah hadir di sini. Kapan-kapan kita akan. Berarti sudah nggak ada pertanyaan nih bang? Ya, lu nanya ya? Lu nanya, gua harus jawab nih. Ya harus jawab bang. Ya mungkin kita cukupkan dari sini. Nanti kita akan diskusi soal persoalan-persoalan yang lain, ya. Baik mahasiswa maupun gerakan maupun apapun. Thank you sudah hadir untuk mencerahkan kita semua. Thank you. Siap Bang Imam. Oke. Sukses selalu Bang Acos. Semoga Talang Institut cepat mengalami kejayaan ke depan. Amin. Dan tetap menyampaikan suatu hal-hal yang pro terhadap masyarakat. Dan tentunya kepada masyarakat Indonesia bahwa apapun yang ditampilkan oleh Talang Institut, yakin dan percaya itu semuanya hal-hal yang mendukung masyarakat. Positif. Amin ya rabbal alamin. Mantap ya bola-bolanya nih. Oke guys, thank you. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dan jangan lupa tonton juga podcast-podcast yang lain ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap bro.